Sambil menunggu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha zakiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kitab Mukhtasar Syarah Minhajul Qasidin Mukhtasar Syarah Ihya Ulumuddin. Kita masuk ke bab kedua, yaitu bab tentang taharah. Kemarin kita belajarnya tentang menyamakan persepsi terhadap ilmu. Ilmu itu ternyata adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Untuk yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah bukan ilmu yang dapat diindrai saja, tapi adalah ilmu yang masuk kepada batin atau jiwa. Terus setelah ilmu, bab keduanya adalah tentang taharah. Taharah itu artinya apa, Pak? Bersuci. Tapi di sini tidak diajarkan bersuci seperti mengajarkan istinja, berwudu, enggak. Tapi yang diajarkan itu adalah makna dari bersuci. Apa makna dari bersuci? Bapak misalnya mau berwudu, kalau mau mandi jelas tuh. Kalau mau mandi itu kan bersuci dari hadas besar. Hadas besar itu junub, ya kan? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika kita junub itu najis?" Bukan. Junub bukan najis, Pak. Enggak. Kalau najis, mohon maaf, mani itu berarti kita ini adalah najis. Ini kita ini enggak najis. Nabi Muhammad, ini kan nabi ya Pak ya, semua hidupnya dibuka. Jadi enggak ada yang disembunyikan. Kalau kita banyak yang disembunyikan, makanya kita kelihatan baik. Kalau Nabi Muhammad enggak ada yang disembunyikan, dibuka semua. Sampai ke kamar-kamarnya pun dibuka. Kalau kita dibuka, Pak, malu kita tatap sama orang. Contoh misalnya, Bapak pernah kentut depan istri, mencakap ya. Pernah kentut depan istri. Kemudian diriwayatkan sama istri Bapak. Nah, dari istri saya bahwa Bapak ini kalau dia duduk, dia kentut di depan saya. Adakah Bapak mendengar Nabi Muhammad kentut di depan istrinya? Tidak pernah. Padahal Nabi Muhammad juga manusia sama seperti kita, Pak, butuh kentut juga. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang buruk atau memperdengarkan dan memperciumkan sesuatu yang buruk kepada pasangannya. Tidak pernah. Nabi kalau kentut itu pergi dia. Nabi Muhammad kalau masuk ke rumah istrinya selalu bersiwak. Bapak pernah enggak? Di luar tuh seperti ada air cuci tangan. Nah, itu ada siwak situ. Sebelum masuk ke rumah istri siwak dulu. Itu Nabi Muhammad bersiwak. Gosok gigi dulu sebelum masuk ke rumah istri. Jadi istri Nabi itu tak pernah mencium bau busuk mulut Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi Muhammad. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa ketika kita junub itu kita harus mandi? Bukankah itu bukan najis? Ya, kata Nabi, bukan najis. Nabi Muhammad ketika mau sholat subuh, terus kenalah, ini kan cerita Nabi Muhammad, kenalah kain sarung Nabi itu atau baju Nabi itu oleh mani. Habis itu Nabi tidak mencuci bajunya, cuman dikerik saja untuk hilangnya. Kemudian Nabi sholat dengan baju itu. Berarti bukan najis, tapi Nabi mandi. Sahabat bertanya, kenapa harus mandi? Kan yang kena itu aja, kenapa enggak itu aja dicuci? Apa kata Nabi? Likulli syai'in junuban. Seluruh kalian itu junub dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena ketika junub itu hilang akal. Ujung rambut sampai ujung kaki
hilang. Kita lupa dengan Allah. Yang kita ingat adalah kenikmatan. Makanya harus dimandikan agar dia semangat. Rambutmu junub, kulit-kulitmu junub, semuanya junub, maka dia harus mandikan. Namanya disebut dengan hadas besar. Apa namanya, Pak? Hadas besar. Kalau hadas kecil itu kejadiannya atau keadaannya kita kecil. Dia bukan najis, tapi keadaannya jadi kecil. Apa itu? Seperti kentut, tidur. Nah, itu maka setelah kita tidur wajib kita berwudu. Tapi kita di sini Imam Al-Ghazali tidak mengajarkan kepada kita untuk cara berwudu, tapi makna dari berwudu. Misalnya, ketika mau berwudu, Bapak biasanya pertama cuci tangan, ya Pak ya. Cuci apa? Cuci tangan. Kalau berwudu yang sempurna kan diajarkan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Siapa yang berwudu seperti ini masuk surga, kata Utsman. Gimana caranya? Cuci tangan, habis itu kumur, habis itu masukkan air ke dalam hidung, istinsak namanya. Habis itu baru baca niat, kemudian cuci muka, habis cuci muka, cuci tangan, sampai ke siku kiri, sampai ke siku, kemudian kepala langsung telinga, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Selesai. Apa kata Utsman? Begini aku lihat dari Nabi Muhammad. Siapa yang berwudu seperti itu masuk surga. Dia tidak memperhatikan, maksudnya tidak membuat ini rukunnya, ini sunnahnya, enggak ada. Itu masuk di sana sekalian. Baik. Terus kalau pertama kita berwudu itu cuci tangan, maknanya apa? Bersihkan tangan kita dari yang haram. Jangan makan yang haram, itu maknanya. Jadi cuci tangan itu bukan berarti kita cuci tangan tapi maknanya kita nggak tahu. Jangan ngambil yang haram. Jadi kalau kita mau sholat, bersihkan dulu dari yang haram. Kalau ada yang haram dibawa ke dalam sholat, nggak dapat pahalanya, nggak dapat khusyuknya. Bagaimana kata Nabi SAW? Ash'as aghbar. Ada orang yang berangkat Pak ya, berangkat jauh, kemudian berdebu mukanya dan wajahnya, berdebu pakaiannya, ash'as aghbar, kata Nabi. Karena saking lelahnya dia berjalan. Hadis ini dimaksudkan adalah perjalanan haji. Apalagi perjalanannya lebih baik daripada perjalanan haji. Ini yang paling terbaik perjalanannya nih Pak. Jalan kaki, kalau sekarang memang tidak jalan, naik pesawat aja kan. Nah, kalau dulu kan orang jalan kaki, pakai onta, capek, memang butuh pengorbanan yang sangat banyak untuk Allah kan perjalanan itu. Berdebu ash'as akbar. Ya muddu yadahu ila sama. Habis itu sampai dia di Mekah, di hari Arafah, dia tengadakan tangannya ke langit. Ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Apa kata Allah? Ta'amuhu haram. Makanannya haram. Wa syarabuhu haram. Minumannya haram. Wa ghuzibi haram. Dia menyantap dengan santapan yang haram. Libasuhu haram. Pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa aku mengistijabah doanya, mengabulkan? Yang dia persembahkan kepadaku itu haram semua. Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tak menerima kecuali yang baik. Masa kita persembahkan sesuatu yang kotor di hadapan Allah? Tidak mungkin Allah bisa terima. Maka sebelum kita sholat, kondisikan seluruh yang kita bawa halal. Nah, itu baru bisa diterima itu. Nah, terus Bapak kan kalau mau makan aja lah. Karena kan misalnya nih Pak, ini mulut yang kita ajak untuk doa kan, kalau seandainya ini haram kan susah nih Pak. Mulut ini kan, masa tangan yang kita tengadakan tangan haram juga nih, bergerak dari yang haram.
Bagaimana cara Allah mengistijabah tuh? Nah, itu kan. Nah, mulut, telinga, mata yang kita berikan kepada Allah haram semua. Bagaimana Allah mengistijabah? Tidak bisa Allah mengistijabah. Susah Allah mengistijabah. Ah. Ya. Sebisanya aja lah Pak. Ini, oh ini dia. Ini apa ya? Jadi suci itu ada 4 tahapnya. Yang pertama tahap bersuci dari yang najis dan yang kotor kotor. Ini suci lahir ya Pak. Suci lahir nih kotor. Kemudian bersuci anggota tubuh dari dosa-dosa dan maksiat. Nah, di sini nih masuknya nih Pak. Jadi bersuci itu 4 tingkatan. Biasanya kita hanya tahu tingkatan pertama, yaitu bersuci dari yang kotor. Sementara bersuci dari dosa belum kita. Dan pelajaran kita di sini sebenarnya bukan dari yang kotor. Jadi pelajarannya sudah naik tingkatnya sedikit, bukan pelajaran fikih Pak, tapi naik sedikit. Nah, jadi Pak, begini. Tadi Bapak mulut Bapak pakai untuk berdoa nih, suara yang Bapak pakai ini haram, masih dari yang haram. Ketika Bapak misalnya mau apa namanya itu mau makan, apa doa mau makan? Pak tahu enggak? Cobalah doa makan. Coba Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kan itu doanya Pak ya. Saya coba memaknai doa itu Pak, kaget saya akhirnya. Awalnya saya ketika dulu tuh doa-doa aja. Tapi habis itu saya kaget Pak. Apa doanya Pak? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Bagus Pak, doa pertama itu bagus. Allahumma barik fima razaqtana, terhadap rezeki kami. Bagus Pak, dua itu bagus. Yang terakhir nih Pak, jadi renungan Pak. Wa qina adzabannar, lepaskan kami dari api neraka. Saya heran, kenapa kok kita mau makan diingatkan sama api neraka? Bapak kalau belajar At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, karangan Imam Al-Qurtubi, buku tentang pengingat kematian dan apa yang terjadi di dalam neraka itu, ada buku neraka dan surganya di babnya itu. Oh, tak mau makan Bapak kalau ingat neraka tuh. Begitu hebat dahsyatnya siksaannya. Kita mau makan diingatkan sama api neraka. Saya rasa tak bisa tetelan air dan nasi itu tuh Pak. Apa hubungannya makan sama api neraka? Heran doa tuh. Makan sama api neraka apa hubungannya? Erat hubungannya Pak. Salah-salah makan masuk neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Setiap darah, daging yang tumbuh dari yang haram, neraka pembakarnya. Bayangkan sama Pak tuh. Jadi kalau darah, daging tumbuh yang haram dalam tubuh kita nih Pak, dibakar sampai api neraka. Jadi jangan sembarang masuk aja ke dalam tubuh nih, adalah ini yang ada hantam aja lah, jangan. Kenapa? Enggak diterima amal kita, itu susahnya. Sholat tidak diterima. Makanya sebelum sholat bersihkan dulu. Apa yang dibersihkan? Dari yang haram. Yang kotor oke, Pak tahu yang kotor. Nampak sama Pak najis, Pak bersihkan najis itu. Tapi yang haram di mana? Nih di dalam nih letaknya. Masa mungkin kita seset dulu? Nah, ini seset lah ini yang haramnya, ini buang. Mana mungkin? Bagaimana caranya? Bisanya hanya mencegah, jangan sampai makan yang haram. Nah, itu bahayanya Pak. Bahaya. Kalau ada orang yang makan yang haram, terus dia pergi sholat, percuma. Itu bahasa Imam Al-Ghazali, percuma. Tidak akan diterima sama Allah. Tapi itu lebih baik daripada nggak sholat sama sekali, itu ajalah. Sebab kalau dia sholat kan lama-lama dia sadar juga, nanti dia tobat dibersihkannya. Kan itu Pak ya. Dan ingat Pak ya, kalau kepada orang itu lebih susah minta maafnya kalau daripada kepada Allah. Yang haram itu kan berkaitan dengan manusia tuh. Kita tipu dia, kita makan dia hartanya. Itu berat tuh Pak. Pak kembalikan dulu, maka halal lah apa yang ada dalam tubuh Bapak. Tapi selama Bapak pegang juga duit orang tuh, selama itulah Bapak tak akan pernah khusyuk dalam sholat. Kenapa? Kotorannya dibawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bersuci dari apa? Mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Orang kalau sholat Pak, dia nyuci tangan kan, harus terjaga tangannya tuh Pak. Tangannya harus
Jaga dari yang tercela. Jadi kalau ada orang sholat tangannya masih jahil, tangannya masih memukul orang, berarti tak dimaknailah sholatnya itu. Tangannya, mulutnya, hidungnya. Selagi mulutnya itu nyakitin hati orang, sakit aja hati orang tuh. Kayak sambilu mulutnya itu. Kalau dia bicara orang, aduh ampun ya bapak nih kalau bicara dia. Sakit hati orang tuh, berarti tak betul sholatnya tuh. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu pencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan yang jelek. Mungkar adalah perbuatan yang diingkari sama orang-orang tidak setuju dengan perbuatan itu. Kalau ada orang berbuat seperti itu, berarti belum makna salat belum masuk lagi, belum makna taharah belum masuk ke dalam hatinya. Mulutnya terjaga, hidungnya terjaga dari sifat-sifat buruk. Ketika dia mencuci mukanya, apa sebenarnya yang dicuci? Apakah mata, hidung, pipi, mulut? Tidak. Bersihkan dari kotoran mulut, kotoran hidung, kotoran mata. Laki-laki itu paling banyak tuh kotoran dosanya dari mata. Nah, dibersihkan, bersihkan. Ingat, ketika berwudu itu saya lagi membersihkan. Imam Ali, Hasan bin Ali, anak Ali bin Abi Thalib, ketika dia berwudu gemetar dia. Kenapa dia gemetar? Orang bertanya, "Hai Hasan, ini kan hari bukan dingin. Hari ini lagi musim panas. Kenapa kau gemetaran kayak orang kedinginan?" Apa kata Hasan bin Ali? "Kalau seandainya apa yang ada dari mataku, mulutku, hidungku belum betul-betul aku cuci lagi, sementara aku akan menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Tahukah engkau siapa dia? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan tahu dia apa yang aku lakukan." Karena ada pepatah mengatakan, kalau bapak kepengen berbuat dosa, buatlah. Di mana? Di tempat yang Allah tak tahu. Saya nggak kira, Pak. Bapak kalau kepengen buat dosa, buatlah. Di mana? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Ada nggak kira-kira Allah tidak tahu tempat kalau bapak berbuat dosa? Tahu semua. Jadi jangan berbuat dosa mata. Jangan sendiri-sendiri bapak dengan HP bapak, sendiri-sendiri bapak di rumah bapak, tetap Allah tahu. Bilang tak tahu. Makanya gemetaran tuh, Anda dah selesai enggak perbuatan mata, dosa mata nih? Dah selesai enggak perbuatan tangan? Dah selesai enggak perbuatan kaki? Dah selesai enggak perbuatan pikiran nih? Masih berpikir-pikir kotor enggak nih kepala nih? Masih suuzon enggak, buruk sangka enggak ke orang? Bersihkan dulu baru menghadap Allah. Tuh. Jadi kan bersucikan dari apa, Pak? Dari akhlak. Lanjut, mensucikan hati dari niat yang lebih berat. Jadi makin lama makin berat. Yang pertama kotoran nampak gampang. Yang kedua dari dosa lebih berat. Yang lebih beratnya lagi akhlak. Yang lebih beratnya lagi sampai ke hati. Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Apalah dayaku terhadap niatku ini, terhadap apa yang ada dalam hatiku. Sementara Allah tahu apa yang ada di hati ini. Kalau Allah tidak tahu apa yang ada di hati ini, Pak, mungkin tenang jiwa kita, Pak. Tapi Allah tahu apa yang ada di hati ini, Makanya aku tidak berdaya. Aku harus memperbaiki isi niat nih. Makanya, Pak, pelajaran dalam hadis, kalau Bapak baca hadis, pasti hadis pertamanya ceritanya tentang niat ikhlas. Banyak orang yang ibadah, Pak, besar mungkin ibadahnya, tapi tak ada niat ikhlasnya, Pak, hampa, kosong, tak diterima Allah. Infak berapa? 1 miliar, pembangunan masjid. Infak 1 miliar. Ria kepada Allah, habis. Misalnya nih, infak 1 miliar, tanda tanganan pada bapak yang telah berinfak 1 miliar. Gara-gara tanda tangan tuh apa kata malaikat? Habis pahalamu dengan tangan tuh, mah. Kenapa? Ada unsur riya. Tapi bolehlah amal itu sedikit, tapi ikhlasnya banyak, Pak. Itu diterima Allah. Bisa besar jadinya tuh, Pak. Seorang ulama besar pernah bermimpi. Ulama besar Atha bin Abi Rabah. Dia mimpi. Apa yang dimimpikannya?
dia bertemu berdialog dengan Allah. Nggak tahu mimpinya bagaimana, nggak tahu. Tapi dia ulama besar, ceritanya pasti ya. Berdialognya mungkin tak bisa berdialog, mungkin dapat melihat Allah itu nggak bisa mungkin. Nabi Muhammadnya nggak bisa melihat Allah di Isra Mi'raj. Tapi dia bisa bicara dengan Allah. Terus dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah aku masuk surga atau neraka? Apa jawaban Allah? Kau masuk surga. Kan imam besar, tabi'in, Mbak. Setelah generasi sahabat. Kau masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bertanya kepada Allah, amal yang mana? Dia supaya bisa meningkatkan amalnya nih untuk ibadahnya kepada Allah. Perbuatan yang mana yang membuat aku bisa masuk surga ya Allah? Apakah karena sholat tahajudku? Apa kata Allah? Enggak. Walaupun dia tiap malam sholat tahajud, Pak, enggak, kata Allah. Apakah dengan mengajarkan ilmu kepada orang? Karena setiap malam, pagi, siang, petang aku mengajarkan ilmu. Apa kata Allah? Enggak. Apakah karena sholat? Apakah karena puasaku yang Senin Kamis atau puasa Daudku? Enggak. Seluruh amalnya diungkapkan semuanya. Allah jawab apa? Enggak, kata Allah. Terus amal yang mana yang bisa membuatku masuk surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sepotong roti yang kau berikan kepada orang gila ketika kau lapar. Dia lapar, ya Pak, itu sedang dalam perjalanan ketemu sama orang gila. Orang gila, Pak, bukan orang waras, orang gila. Terus karena dia melihat orang gila itu kelaparan, dikasihkannya lah roti, sepotong roti tadi. Sepotong roti dikasihnya ke orang gila. Padahal dia sangat lapar. Dia sangat lapar. Dan dia menahan beberapa jam atau mungkin beberapa hari untuk tak bisa tidak makan lagi gara-gara memberikan roti. Tapi ikhlas karena Allah, karena yang dikasih orang gila. Orang gila tak ada harapan untuk balik dia untuk, kalau orang waras kan bisa, Pak, makasih ya Pak ya, makasih. Orang gila dia ambilnya pergi dia lagi. Tidak ada rianya di situ, karena tidak ada harapan balik untuk dipuji. Maka dikasihkannya kepada orang gila. Akhirnya apa, Pak? Inilah amalmu yang paling besar yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Bayangkan, Pak. Makanya kata Nabi SAW, la tahtakiranna, jangan kalian jangan kalian meremehkan amalan yang sedikit. Bisa jadi amal yang sedikit itu ikhlas karena Allah. Di depan Allah bisa menjadi besar. Tapi alangkah lebih baiknya amalannya besar, ikhlasnya juga besar. Itu lebih baik lagi. Ya Pak ya. Nah, jadi Pak, apa kata dayaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah tahu apa yang ada dalam hati. Maka pelajaran pertama di hadis itu, Pak, selalu masalah niat. Ikhlas enggak? Itu pelajaran pertama tuh. Makanya Pak, kata Nabi SAW, berniat ikhlas itu lebih berat daripada beramal. Beramal mungkin Bapak kasih infak selesai, Pak. Tapi membuat hati ini jadi ikhlas itu berat, Pak. Berat sekali. Berat. Makanya Pak, kalau ada orang yang berniat, makanya hadis Nabi itu, siapa yang berniat baik, belum dia lakukan kebaikan, sudah mendapat pahala. Saking beratnya niat itu. Kita tidak lagi membahas niat, takut panjang-panjang. Tapi yang jelas Pak, orang yang paling hebat adalah orang yang bersih niatnya. Melihat orang ini nggak ada rasa buruk sangkanya, nggak ada, baik aja semua. Seperti ayah saya itu, Pak, ayah saya itu baik aja orang semua depan dia. Heran saya, ayah saya itu, Pak. Kalau ketemu sama orang tuh baik aja di depan dia, nggak ada dia buruk sangka ke orang tuh. Kita kan buruk sangka ke orang, ini siapa pula nih. Ayah saya itu, Pak, kalau dia pergi ke WC umum tuh, Pak, WC umum. Sebelum dia masuk, kan penjaga WC itu paling butuh dia duit 2.000 ya kan. Dia duduk dia begini kan, sampai merokok atau gimana kan. Itu duit 2.000 jelas itu kan. Habis itu kita masuk aja WC itu kan. Habis itu kalau keluar kasih duit 2.000 pergi lagi. Tak ada masalah kan? Terima kasih, tak ada apa nak bantu. Yang penting 2.000 dah ada. Kalau enggak ada 2.000 baru dia marah tuh. Tukang WC itu gitu tuh. WC gitu. Tapi ayah saya ketika mau masuk, Pak, permisi, dia mau masuk tuh, Pak. Boleh masuk? Salaman dia dulu, Pak. Orang tuh kaget aja. Apa pula anda masuk WC salaman? Ayah saya salaman dulu ke orang kampung. Tapi saya suka dengan gaya itu. Salaman dia, boleh masuk WC? Boleh masuk. Kalau kita kan masuk aja, dia enggak masuk. Pas keluar dicucinya tangannya, Pak. Jadi tangannya
Habis itu kasihnya duit 2.000, salaman lagi dia. Makasih ya katanya. Apa nih Pak nih kata saya. Makasih pula. Kasih aja duit 2.000 ngapain pula masalah. Orang tadi penjaga WC pas masuk pertama dia enggak senyum Pak, biasa aja. Tapi kali kedua karena tulusnya ayah saya tuh terpaksa dia senyum Pak. Kali kedua salaman pas keluar tadi. Hebat kan ayah saya bisa membuat orang senyum. Kita susah Pak membuat orang senyum tuh Pak. Susah coba lah tuh Pak. Susah. Ayah saya tuh gitu tuh. Habis dari parkiran. Karena tukang parkir itu kan begitu dia itu. Pas kita masuk dia tak ada, pas kita keluar pit katanya kan. Kadang sakit pula hati kita kan. Memparkir kan begitu. Itu udah tahu aja kita semua tuh kan. Habis itu Pak, setelah itu kan kita kasih berapa Pak duit? 5.000. Pas kita kasih duit 5.000, ayah saya tuh dibukanya kaca tuh Pak. Makasih ya. Senyum dia ke tukang parkir tuh. Apa kata saya kepada Mbak tuh? Apa Mbak nih? Yang penting sama tukang parkir tuh duit 5.000 tuh. Udah selesai duit 5.000 tuh tak ada dia masalah tuh. Apa kata Mbak? Kan kita udah diparkirkan sama dia dan alhamdulillah makasihlah sama dia. Senyum tukang parkir gara-gara dia. Padahal tukang parkir jarang senyum Pak. Itu hebatnya. Jadi kalau begitu Pak hati Pak kepada orang Pak. Mungkin kalau adalah sahabat masih hidup dia yang masuk surga gara-gara setiap kali dia mau tidur dia bersihkan hatinya. Kan ada cerita itu Pak ya. Apa ketika Nabi Muhammad selagi mengadakan majelis begini, tahu-tahu dah datang sebelum itu apa kata Nabi, nanti sebentar lagi masuk orang yang ahli surga. Ini orang surga nih. Masuklah bapak-bapak yang bajunya lusuh, kemudian sandalnya ditenteng masuk ke dalam masjid. Artinya dia takut hilang mungkin tuh. Artinya dia tidak punya sandal lagi. Kalau hilang nanti tidak nyeker dia kan, dibawanya kan. Ini orang surga. Besok begitu juga. Sebentar lagi datang orang surga ini. Dia juga besoknya sampai 3 kali. Sampai Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya kan. Menginap di rumahnya mencari apa amalan hebatnya. Ternyata amalan hebatnya cuma satu. Hatinya bersih. Waduh, kalau begitu Pak, masuk surga kan gara-gara itu. Nah, ini namanya taharah. Taharah. Jadi bukan diajarkan berwudu, tapi diajarkan mensucikan dari kotoran, dari dosa, dari akhlak tercela dan dari niat yang tidak baik. Kalau Bapak bisa seperti ini, berarti betul lah wudu Bapak. Tapi kalau belum, coba usahakan. Ini lama kan, tidak mungkin simsalabin langsung bisa, tidak mungkin Pak. Sedikit-sedikit Pak ya, sedikit diingat. Jadi ketika cuci tangan tuh sambil berdoa kepada Allah, ya Allah bersihkanlah tangan saya. Jangan kau izinkan tangan ini untuk berbuat jahat juga lagi nih. Jangan kau izinkan, tahan dia ya Allah. Gitu Pak ya. Kalau ketika Bapak nyuci muka, ya Allah tolonglah tahan mulut nih dari berbuat jahat nih. Dari kotoran jahat ini, tolonglah ya Allah. Pak gitu-gituin, masukkan ke hati. Kalau enggak disampaikan ke hati, susah dia. Makanya ayat mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya apa? Terhadap nikmat yang ada ini ceritakan balik ke badan kita. Hai mulut, kau punya Allah. Allah yang ciptakan. Murah bagi Allah untuk membuat kau sakit. Dicabutnya aja gigi satu tak bisa kau ngomong lagi. Dilobangkannya gigi satu tak bisa kau ngomong lagi. Makanya selagi dia sehat nih, gunakan dia untuk Allah. Jangan kau gunakan untuk yang lain. Sebut-sebutkan ke mulut tuh Pak. Sebut-sebutkan ke mulut. Pak bilang-bilang ke mulut Bapak tuh. Pak bilang-bilang ke tangan Bapak tuh. Pak ucap-ucapkan. Hei tangan, kau ini milik Allah. Kan kembali kepada Allah. Dipertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Tolonglah kau baik-baik aja. Bilang ke tangan Bapak begitu. Bilang ke kaki Bapak. Pernah Pak bilang begitu ke kaki tuh? Bilang begitu, omongan ke kaki itu. Bilang, hei kaki jangan sembarangan ngangkah aja kau. Hati-hati, nanti dibakar kau di neraka nanti. Nah begitu Pak. Pandai gak Pak bilang begitu Pak? Enggak, Bapak enggak dibilang gila sama orang enggak. Tapi enggak, Bapak di kamar aja sendiri di kaca tuh. Enggak usah sama orang, di kaca aja bilang ke badannya. Sering-sering bilang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Karena apa? Perbuatan kita itu bisa terlaksana, baik buruk bisa. Allah mengizinkan. Bapak berbuat buruk bisa? Bisa. Bapak berbuat baik bisa? Bisa. Dengan anggota badan ini bisa enggak? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Bisa. Cuma pertanyaannya,
kita tidak butuh izin Allah karena semuanya diizinkan Allah. Baik buruk perbuatan kita diizinkan Allah, ya. Tapi yang kita butuhkan bukan perbuatan diizinkan Allah, tapi apa? Ridho Allah. Itu yang kita harapkan. Apakah perbuatan buruk yang kita lakukan Allah ridho? Enggak. Tapi Allah izin? Izin, lakukanlah. Nanti aku bakar nanti, kata Allah. Perbuatan baik Allah izin? Izin. Allah izin. Tapi Allah ridho? Ridho. Karena perbuatan baik. Makanya Pak, cari ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhan, engkau tujuan hidup, ridhomu yang kami harapkan. Itu doa kita Pak. Nah, lanjut. Sekarang Pak, mengangkat kotoran tadi ya. Kotoran yang patut dibersihkan. Tadi sudah. Kotoran dan noda yang berkumpul di kepala dianjurkan untuk mensucikan kepala. Bersihkan apa tadi Pak? Bersihkan kepala kita dari apa? Dari yang kotor-kotor, bersihkan dari dosa-dosa, pikiran-pikiran kotor, hilang-hilangan tuh. Jangan Pak ingat-ingat pula kotoran pikiran kotor tuh. Lupa-lupakan, hilang-hilangkan. Tapi Pak heran pula Pak. Yang kotor tuh cepat dapatnya Pak. Kalau yang baik-baik suruh ngafal Quran, susah betul. Heran nih kepala. Ingat, berarti kepala kita kotor. Kalau kepala kita bersih Pak, apa kata apa? Ketika apa Pak? Ini cerita Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'i su'al hifzi fa arsyadni ala tarkil ma'asi. Innama ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Ya kan? Ketika aku menghafal, kata Imam Syafi'i, biasanya aku kalau menghafal halaman segini halaman ini harus ditutup ketika aku baca ini. Kenapa? Karena kalau dibuka ini terhafal juga. Jadi supaya dia tak terhafal halaman ini ditutup dulu. Nah, biar dia hafal ini. Tapi sekarang itu begitu bentuk buruk hafalan Syafi'i itu begitu, bukan kayak kita berulang-ulang kita baca tak hafal-hafal. Imam Syafi'i itu buruk hafalannya itu Pak. Artinya kalau dia normal, dia melihat aja langsung hafal. Nah, ditutup dulu baru dihafal ini supaya tidak terhafal ini, biar tidak dia berubah-ubah. Hafal. Tapi ketika dibuka kedua-duanya tak hafal sama Imam Syafi'i. Kurang hafalnya. Apa kata Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, kenapa kok hafalku buruk? Apa kata gurunya Waqi'? Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Cahaya itu tak akan masuk kecuali kepada orang sesungguhnya ilmu itu cahaya tak akan masuk bagi orang yang berbuat maksiat, maka tinggalkanlah maksiat. Diingat Imam Syafi'i. Apa maksiatku? Ternyata dia pergi ke pasar, nampak sama dia betis orang tersingkap oleh angin. Hanya betis Pak, bukan paha. Bapak pergi ke KFC kan apa? Paha, dada, gitu kan. Ini bukan paha ayam maksudnya. Ini hanya betis Pak. Makanya hati-hati mata tuh. Membuat apa? Hilang Pak. Makanya Pak, memang orang yang hafal Quran, orang yang baik itu memang susah Pak. Kalau dia melihat sesuatu yang haram, hilang hafalannya. Maka ibu-ibu kasihanlah sama orang yang hafal Quran. Sebab kalau buka-buka aja hilang hafalannya. Padahal dia sudah menghafal tahunan, tapi hilang gara-gara ibu. Enggak dibukanya sedikit hilang dia. Pikiran kotor. Jadi kalau pikiran bersih itu Pak, ya kayak seperti itulah Imam Syafi'i langsung hafal. Rasulullah pikiran bersih Pak. Menerima ayat Al-Quran dari Jibril itu Pak, apa kata Nabi? Datang kepadaku ayat itu 5 ayat kata Nabi. 5 ayat pagi, 5 ayat petang. Makanya Nabi menyarankan, para ahli tafsir juga menyarankan kalau menghafal Quran, baiknya jangan banyak-banyak, tapi apa? 5 ayat pagi, 5 ayat petang. Itu aja. Karena turun ayat itu kepadaku 5 ayat. Berapa lamakah Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat itu? 5 ayat itu berapa lama? Apa kata Rasulullah SAW? Seperti sekejap mata. Artinya apa? Tidak cukup 1 menit Pak, datang Jibril. Langsung dapat 5 ayat. Ada hadis yang sangat terkenal tentang surah apa nih Pak? Surah Al-Insan. Pak dengar surah Al-Insan? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtaliha faja'alnaha sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Oh, ayat itu kan 30 ayat tuh. Enak bacanya itu, Pak. Itu kapan datangnya? Ketika Nabi Muhammad lagi duduk dengan sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sahabat-sahabatnya besar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, kemudian Zubair bin Awam, sahabat besar aja lagi kumpul. Datanglah orang Arab Baduy. Kemudian orang Arab Baduy, orang kampung, Pak. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku bagaimana surga tuh? Bagaimana surga tuh?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah diam. Karena ayat belum turun. Bagaimana surga, kan surganya gaib, Pak ya. Tidak tahu. Terus tolong sampaikan. Didesaknya Nabi Muhammad untuk meminta ajarkan surga. Nabi Muhammad diam. Apa kata Umar? Hai orang Arab Baduy, diam kau. Jangan menyulitkan Nabi Muhammad. Diam. Apa kata Nabi? Biarkanlah. Aku tunggu. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan ayatnya. Tahu-tahu ketika itu datang Jibril. Nabi Muhammad itu, kalau wahyu itu datang, Nabi Muhammad itu Pak menggigil, kemudian kelihatan serius. Dengar, itu tak cukup dah waktu 1 menit, Pak. Nabi udah begitu. Apakah Jibril dilihat oleh sahabat-sahabat tadi? Tidak. Ya, tidak sahabat. Karena yang bisa melihat Rasulullah hanya siapa, Pak? Melihat Jibril hanya siapa? Rasulullah. Sahabat tak melihat. Apa kata Nabi SAW? Sudah datang kepadaku Jibril, wahyu, datang kepadaku surat insan. Aku akan bacakan. Jadi Pak, pemahamannya adalah wahyu itu datang bukan ke panca indera. Ingat, wahyu datang bukan ke panca indera. Kalau ke panca indera berarti dia melihat Jibril, Nabi Muhammad kan? Tidak. Bukan datang ke panca indera telinga, didengar dengan telinga. Tidak. Wahyu itu datang ke ruh. Wahyu datang ke mana, Pak? Ruh. Ke hati datangnya, Pak. Ke jiwa datangnya. Kalau dia datang melalui perantara mata, telinga, Pak, lama Nabi Muhammad menghafal 30 ayat itu, Pak. Tapi datangnya bukan ke situ, Pak. Makanya ilmu yang paling mantap bukan ilmu yang didapatkan oleh panca indera. Tapi apa, Pak? Ilmu yang didapatkan oleh hati. Itu ilmu wahyu itu, Pak. Wahyu begitu datangnya. Kalau seandainya dengan panca indera ilmu itu, berarti para sahabat bisa melihat Jibril, tapi tidak, mereka tak melihat Jibril. Nabi Muhammad langsung diberikan wahyu ke dalam hatinya. Karena Al-Quran mengatakan diwahyukan ke hatimu. Jadi Nabi Muhammad cepat, kalau ke hati itu cepat dapat ilmunya, Pak. Cepat, Pak. Makanya kalau hati bersih segala macam, Pak, cepat dapat ilmu. Tapi kalau hati tak bersih, mata, telinga itu yang diandalkan untuk mencari ilmu, Pak, lama Bapak dapatnya. Tuh, paham gak kira, Pak? Terus yang paling penting kan untuk mencari ilmunya apa, Pak? Hati bersih. Kalau hati tak bersih, Pak, dilawannya guru tuh nanti itu. Hati tak bersih. Hati itu bersih. Itu datang wahyu. Apa kata Nabi SAW? Dibacakan, hal atalal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Nanti di ayat-ayat yang ke-15 16, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana abusan qamtarira. Kan dibacakan, surga itu mata airnya mengalir indah sekali seperti sungai kata Nabi SAW. Dibacakan itu kan, aina yashrabu bi ibadullah yufajjiruna tafjira yufuna bin nazri wa yakhufuna yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu dzalikal yaum. Itu ayatnya tentang itu kan, cerita tentang surga. Bangunannya itu adalah emas, batu-batanya emas, kemudian debu-debunya adalah za'faran, kemudian lantainya adalah kasturi. Disebutkan sama Nabi wangi-wangian, indah surga itu. Pas di ayat 22, Pak, meninggal dia. Dia sedang asik mendengar itu, Pak. Dia 22, belum sampai Nabi ayat ke
30 lagi pas hanya di perut 2 Pak, duduk dia itu meninggal dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saksikanlah dia rindu ke dalam surga. Dia rindu untuk masuk surga. Saking rindunya dan surga pun rindu kepada dia, tak ditunggu detik, hari ini juga mati. Saya berharap tadi sampai ayat 22 tadi itu saya bacakan Bapak mati semuanya. Harap saya. Ya kan biar begitu masuk surga rindu. Begitu sahabat tuh Pak, kalau dibacakan surga Pak rindu, hatinya bersih. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kalian ingin melihat penduduk surga, inilah dia. Kenapa? Saking rindunya dengan surga meninggal dia. Kita kan baca ayat-ayat surga itu kan biasa aja Pak ya. Biasa aja. Sahabat enggak Pak, masuk ke dalam hatinya. Makanya bisa membuat meninggal Pak, bayangan. Tuh. Jadi Pak, ilmu itu bukan di mana Pak? Bukan di indera bagusnya, tapi di mana Pak? Di hati. Kotoran noda yang berkumpul di kepala bersihkan. Kalau masih ada kotoran di kepala nih Pak, susah dapat ilmunya Pak. Susah. Kalaupun dapat istidrat namanya. Istidrat itu apa? Itu hebat sendiri aja dia tuh, tapi tak bermanfaat untuk agamanya dan akhiratnya. Ilmu yang hebat itu bermanfaat. Kotoran yang berkumpul pada telinga, hidung, bersihkan semua tuh. Telinga, jangan sampai mendengar yang buruk-buruk. Sebab kalau ada meninggal yang buruk-buruk, Pak, telinga itu Pak, apa kata orang-orang apa itu Pak? Kalau seandainya didengarkan telinga kepada musik, maka ayat Al-Qur'an tak masuk. Karena musik bertentangan dengan ayat Al-Quran. Musik yang mana? Musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan. Kucuk tahe. Itu tidak dapat ayat lagi ayat-ayat. Pak dengar itu. Ya, jadi begitu Pak ya. Jangan dengar sesuatu yang berbau cinta satu malam. Saya hafal juga aja jadinya. Kucing garong lah ya. Dianjurkan ya. Itu tidak dapat ayat Al-Quran. Makanya anak-anak itu, coba saya punya anak 1 tahun 7 bulan Pak, udah bisa baca Adara Tabaraka itu juz 9 sama semua selesai itu Pak. Juz yang 30 juga. Tapi ujung-ujungnya aja dia belum bisa ngomong lagi. Nah, kalau dia mau tidur tuh pasti dia bilang Qadir. Ada berubah ayat itu menjadi surat, namanya surat itu kan Tabarak. Ya kan Tabarak kan? Tapi sudah berubah nama surat itu jadi Qadir. Kenapa? Karena di belakang itu ada Qadirnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia mau tidur tuh, baik tidur siang maupun tidur malam, dia bilang Qadir mah, Qadir. Berarti dia disetelkan Qadir tuh. Di HP aja disetelkan. Setiap kali tidur pasti disetelkan itu Pak. Hafal sama dia. Qadir. Cuman di belakang-belakang aja. Kalau depan-depan dia tak bisa, tengah-tengah tak bisa. Tapi di belakang dia tahu. Belum lagi sempat pembaca HP itu sampai di Qadir, dia sudah Qadir. Tahu dia coba. Hebat tuh anak tuh Pak. Karena hatinya masih bersih walaupun dia belum bisa bicara Pak. Itu saya tahu ternyata begitu. Di masjid orang suka menyetel apa tuh Pak? Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Hafal sama anak saya. Karena kalau udah mau maghrib hari yas'alunaka 'anil anfal. Itu aja di setel terus sama orang masjid. Hafal sama anak saya itu Pak. Surah Anfal itu. Luar biasa. Dianjurkan pula bersiwak, berkumur-kumur, menghilangkan kotoran dari lidah dan gigi. Ini dijelaskan kotoran yang di sela-sela lipatan jari, kotoran yang berkumpul di seluruh badan akibat keringat, kemudian mencukur kumis, bulu ketiak, kemaluan, cukur semuanya. Karena itu adalah fitrah. Baik Pak, kita pindah. Bapak mau bertanya ya Pak ya? Ini udah pindah nih Pak, belum ya? Kita pindah ke utamaan khusyuk. Keutamaan khusyuk. Jadi setelah kita bicara tentang toharah, sekarang kita pindah ke mana Pak? Khusyuk. Ini masuk kepada sholat lagi. Jadi Pak, khusyuk itu Pak, kalau Pak kepengen khusyuk, maka jalannya itu 5. Yang pertama Pak, dimulai dari berwudu. Dimulai dari berwudu. Sejak berwudu itu sudah mengarahkan jiwa kepada Allah. Jangan bicara lagi ketika berwudu. Kalau diajak orang bicara Pak, ambil air itu siram ke.
Musola nih, ada di semenjak itu. Dari berudu sudah mengarahkan jiwa kepada Allah. Setelah itu apa Pak? Dengar azan. Kalau dengar azan jangan ngobrol, harus dijawab azan dulu. Kenapa? Karena rasakanlah azan itu adalah panggilan hari kiamat. Nah itu kalau bahasanya itu. Rasakan azan itu adalah panggilan Allah yang memanggil engkau datang kepadanya. Mati maksudnya. Panggilan azan itu adalah panggilan matian. Kan Bapak kalau meninggal kan diazankan Pak ya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kan dibolehkan untuk mengazankan. Hadisnya apa? Utlubul ilma minal mahdi ilah lahdi. Walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan jangan diazankan, dia udah mati kan. Tapi hadis itu mengindikasikan boleh. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang. Nah, di liang lahat pun diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pemahamannya. Allahu alam dari perbedaan pendapat. Kita tak bicara perbedaan pendapat, tapi itulah dalilnya. Ya kan, dari azan. Habis itu tunggu sholat, jangan tasfik. Gini kan, itu kerjaan yang menyibukkan diri. Harusnya mengingat Allah ini enggak tek, apalagi main HP. Dia duduk mau sholat tapi itu juga lagi Allahu Akbar. Dibukanya lah video. Orang dalam masjid buka video. Tak tahu keras suaranya kan. Kata suara tuh. Tuh orang di masjid. Siapa pula buka video nih dalam masjid? Itu kan merusak. Jadi jangan tasfik. Artinya apa? Jangan menyibukkan diri dengan hal yang kalau dulu pada masa Nabi tidak ada HP. Tangan-tangan tuh dimainkannya. Jangan kata Nabi. Jangan. Habis itu apa? Sholat. Sholat betul-betul. Di sholat ini paling inti khusyuknya kan. Tapi sebelumnya itu 3 itu menyertai dia. Wudu, dengar azan. Habis itu apa Pak? Kalau Bapak sudah telat ke masjid, berarti 2 hal penyerta ini Bapak tak dapatnya. Apa itu? Berudunya, dengar azannya. Bapak kan dah kamat aja datang masjid. Dah kamat orang udah datang. Itu tak dapat yang 2 nih. Ini mempersiapkan diri. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian jangan buru-buru dalam sholat. Dapat sedapatnya lah kata Nabi SAW. Artinya apa? Jangan buru-buru itu maksudnya apa? Ya jangan buru-buru itu artinya Bapak jangan tunggu orang kamat dulu. Itu bukan apa namanya itu? Itu pemalas namanya itu. Jangan buru-buru itu betul-betul dipersiapkan. Tunggu beruduknya betul-betul. Habis itu tunggu azannya, habis itu tunggu di masjidnya, habis itu sholatnya. Setelah sholat apa? Zikir lagi kepada Allah. 5 bentuk jalan kekhusyukan. 5 ini Pak amalkan pasti khusyuk nih Pak. Cobalah. Bukan dari sholatnya aja langsung. Kalau sholatnya berarti tidak ada pemanasan. Orang kalau main bola Pak, kan pemanasan ya. Kalau Bapak suka main bola enggak? Badminton? Bapak kalau badminton langsung aja tepuk-tepuk main bisa. Pemanasan dulu, tek tok, udah 5 menit kan, baru masuk main, kan begitu. Salat itu juga begitu, pemanasan dulu. Ada 3 yang menyertai sebelum salat, baru bisa khusyuk. Begitu cara khusyuk tuh. Dari Utsman bin Affan, tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu salat fardu, lalu dia membaguskan wuduknya, khusyuknya, rukuknya, kecuali dia merupakan pelebur bagi dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukannya. Dan hal ini sepanjang masa itu kata hadis riwayat Utsman bin Affan. Jadi selama Bapak mau sholat, kalau Bapak mau sholat tuh maka sebenarnya itu adalah pelebur dosa. Seluruh dosa apa kata Nabi SAW? Sholat di antara salah satu dengan sholat yang lain itu penggugur dosa. Umroh dengan umroh yang lain penggugur dosa. Ramadan ke Ramadan lain penggugur dosa. Selama tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus khusus minta ampun kepada Allah. Dosa besar itu ada berapa Pak? 10 Pak ya, ada sampai ya. Yang pertama itu apa? Syirik. Itu kepada Allah 1 aja tuh. 9 kepada manusia. Siapa itu? Durhaka kepada orang tua. Kan manusia tuh. Ya kan? Bapak tahu dah besar atau mencari bini sendiri aja. Cari istri sendiri ya. Tak minta izin sama orang. Lupa dia jasa orang tuanya. Dikiranya dia hidup sendirian aja. Padahal ingatlah jasa orang tua tuh gimana dia melahirkan, menyusui, merawat segala macam. Kalau tak dikasih susu ketika kita bayi itu mati, kita tak makan. Maka ingatlah itu Pak. Ini anak-anak ini lupa dia kadang-kadang. Ini pilihan saya. Mak tak tersetuju tak masalah lah. Yang penting ini pilihan saya. Kalau tak,
Kalau enggak saya bunuh diri, mak yang saya bunuh. Allahu Akbar, lain pula kan anak sekarang tuh. Ampun kita. Harusnya kalau kita tahu anak tuh begitu dia ngomongnya pas kita udah besar, Pak, dari kecil bunuh aja lah dia tuh. Itu namanya kalau pepatah Padang mengatakan membesarkan anak ular. Betul, anak ular, Pak. Anak ular ketika kecil tak menggigit dia, tapi kalau udah agak besar sedikit digigitnya kita. Daripada digigitnya kita bunuh aja kita kecil tuh. Kalau tahu dia akan durhaka gitu, Pak. Tapi kita kan tidak tahu pula. Susah pula. Begitulah. Jadi, Pak, saya cerita apa tadi? 10, durhaka ke orang tua. Habis itu, Pak, habis itu membunuh orang. Orang juga tuh, Pak. Mau bunuh orang? Bunuh orang tuh. Apa kata Nabi? Yang pertama amalan baik yang diperiksa Allah adalah sholat. Kenapa sholat? Karena ini amalan yang terbanyak dalam kehidupan kita. Kalau puasa, Pak, sekali sebulan, setahun, ya kan? Kalau zakat, Pak, setahun sekali. Kalau ada duit. Kalau haji, 1 kali seumur hidup. Tidak banyak betul, banyak, Pak. Tidak banyak betul, betul? Tidak banyak betul. Tapi kalau sholat, tidak bisa ditinggalkan. Sakit pun harus sholat. Makanya amal yang pertama baiknya yang diperiksa Allah, Pak, sholat. Kalau baik sholat kita, Allah sudah menganggap baik semua nih. Ini aja dilakukannya nih yang paling banyak nih, gitu. Tapi dosa yang paling pertama diperhatikan Allah adalah dosa membunuh. Kalau dia pernah membunuh orang, Pak, berarti dia pendosa besar nih, masuk aja neraka nih. Saya tanya lagi nih. Makanya hati-hati, Pak, jangan sampai bunuh orang, Pak. Enak-enak betul aja, salah-salah sedikit hanya menyerempet mobilnya, diambilnya pisau, bunuhnya orang tuh, tembak. Allahu Akbar, apalah nih semudah tuh bunuh orang? Ya gara-garanya, gara-gara apa namanya? Gara-gara terseleo mulut tetangganya, Pak, sekeluarga dibunuhnya 5 orang. Lain-lain aja. Kemarin saya baca berita, gara-gara apa cuman? Gara-gara wifi mati di rumah. Wifi mati di rumahnya, dia lagi main game, anak tuh umurnya 20 tahun, karena kecanduan game mati wifi sebentar, karena lampu mati, marah dia kepada keluarganya dimarahin, ditembaknya semuanya, tang di Amerika dari mana tuh, mati 5 orang. Habis itu ditangkap sama polisi, dia sedang main game, padahal mayat bergelimpang di dekat dia tuh, dia main game aja terus. Datang polisi, hei kamu ditangkap, tunggu dulu saya selesaikan main game dulu, katanya. Itu videonya ada tuh, Pak. Ampas. Lain pula gaya anak nih gara-gara main game nih. Biarkan dulu semua main game. Polisi datang mau nembak dia, antar selesai main game dulu tuh. Allahu Akbar, gampang bunuh orang, Pak. Membunuh. Habis itu apa, Pak? Yang berikutnya berzina, memakan riba, menipu, menuduh orang berzina, sumpah palsu, bohong. 9-nya ke orang tuh. Maka hati-hati ke orang. Tuh, Pak, kalau mau sholat khusyuk gimana caranya? Nah, apa jangan? Ya, 5 tadi. Terus khusyuk itu bermacam-macam tingkatannya. Terakhir nih, Pak, cerita nanti kalau Pak mau tanya. Apa tuh? Ini. Khusyuk itu kata Nabi, kata ulama begini. Khusyuk itu adalah seluruh pikiran hati menghadap kepada Allah. Kalau ada yang mengganggu, singkirkan. Seperti ketika kalian pergi duduk di sebuah pohon. Ternyata di atas pohon itu ada apa, Pak? Ada burung banyak sekali. Burung itu menjatuhkan kotoran dan bunyinya berisik. Kalau ada burung kan bunyinya berisik, Pak, ya. Sementara kau di bawah kepengen ibadah. Bagaimana caranya supaya kau khusyuk? Biar tak terganggu. Gimana caranya? Caranya diusir burung tadi. Tapi ingat, setiap kali burung itu diusir, dia akan kembali lagi. Kayak burung pipit. Bapak pernah lihat burung pipit? Di tempat saya itu ada satu pohon burung pipit, di bawahnya itu udah kotoran aja, Pak. Banyak kotoran tuh, Pak. Enggak tahu ya. Kenapa kok suka banget dia? Kalau udah malam ke situ dia. Burung gereja namanya. Kalau di sini burung masjid. Suka begitu kan? Habis kan suka di situ, berisik. Kalau Bapak, makanya dianggap burung ini adalah setan. Burung ini adalah pemahaman setan. Setiap kali Pak usir setan tadi, dia akan datang lagi. Pak usir lagi, datang lagi. Terus bagaimana? Potong saja pohonnya. Itu bahasanya itu ya lebih berat tuh. Potong pohonnya. Artinya apa?
bersihkan hati Bapak agar setan tak bisa masuk. Ini bukan bersihkan hati, bukan dipotong hati. Bentengi kuat-kuat agar dia tidak bisa masuk. Karena setan itu tak akan pernah masuk hati orang yang dekat dengan Allah. Tak bisa masuk dia. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Hingga mimpi nabi itu betul. Para nabi itu mimpinya betul. Contohnya mimpi Nabi Ibrahim. Apa mimpinya, Pak? Ibrahim, sembelihlah anakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi para nabi itu betul dilaksanakan oleh Ibrahim. Bapak kalau mimpi, sembelihlah istrimu yang cerewet tuh. Jangan Pak lakukan itu. Itu dari setan tuh. Kalau ada Pak mimpi nanti apa kata? "Woi Bapak, sembelihlah istri Bapak tuh, kena dia cerewet betul, biar Bapak enak ibadah guys. Sembelihlah cepat." Jangan Pak lakukan. Setan tuh. Karena kita ini adalah makhluk yang bisa dimasuki mimpi kita oleh syaitan. Kalau Nabi enggak, Pak. Caranya gimana? Kalau saudara khusyuk yang betul seperti Nabi itu, Pak, potong pohonnya. Itu berat, Pak. Kita hanya bisa tahapnya sampai tahap apa? Mengusir. Diusir, balik lagi. Kan ada tuh, Pak. Nabi itu melakukan lomba juga di hadis itu kan. Apa kata Nabi? Siapa yang bisa salat khusyuk, Nabi tahu orang khusyuk atau tidak khusyuk, maka dia mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Jubahku ini, kata Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang macam-macam tingkatannya. Akan hadis itu mengatakan ketika Abu Bakar mau salam hampir lagi salam. Dari awal 2 rakaat salatnya, salat sunat aja 2 rakaat, khusyuk kepada Allah. Pas ketika salam ingat dia. Apa yang diingatnya? Ntar lagi dapat jubah nih. Pas ketika mau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi jubah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia senyum dia kan? Apa kata Nabi? Didapatkan kau oleh setan di sebelum salam, di akhirmu. Enggak jadi dapat, enggak jadi. Coba Umar. Umar lebih parah daripada itu. Utsman lebih parah daripada itu. Ali lebih parah daripada itu kan? Kita mungkin lebih parah. Dari Allahu Akbar aja dapat, habis itu tak kemana-mana aja perginya lagi. Allahu Akbar ini memang ingat kita. Allahu Akbar, saya menghadap sama Allah nih. Habis itu mana-mana aja perginya lagi. Tak ada yang dapat. Apa kata Nabi SAW? Begitulah khusyuk. Seperti kau tarik menarik dengan syaitan. Maka agar kita khusyuk, jadi kalau bisa kita khusyuk, cara-caranya tentu pakai tubuh juga. Gimana? Jangan ada sesuatu yang menyibukkan kita di depan mata. Nabi Muhammad SAW pernah melihat ada gambar di depan, ada gambar bukan gambar tulisan atau apalah, di depan tempat sujudnya Nabi Muhammad SAW menyingkirkan itu. Makanya Pak dimakruhkan kita datang ke masjid pakai baju yang bertulisan. Pakai baju yang bertulisan. Hidup ini memang susah. Jadi jangan dibuat susah lagi. Orang yang di belakang dibacanya, bukanlah Fatihah dibacanya. Hidupnya memang susah. Susah. Aduh. Jangan pakai baju yang bercorak. Kalau Bapak pakai baju yang bercorak misalnya kan, corak apa segala macam, dilihat sama orang. Ini gambar ular atau gambar apa nih, kata orang di belakang. Kalau bisa bajunya polos-polos aja. Sunnahnya kan. Gambar caleg pula di belakang lagi dibaca. Wah, ini pemilihan pilkada nih. Jadi begitu Pak, cara khusyuknya begitu Pak. Hindarkan semua yang menyibukkan hati, dan khusyuk itu berat. Khusyuk itu berat. Kalau kita ceritakan sahabat-sahabat yang khusyuk Pak, indah betul sahabat yang khusyuk. Ada namanya Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Urwah ini adik Abdullah bin Zubair. Dia datang ke Damaskus. Ketika dia datang ke Damaskus, di perjalanan kakinya tertusuk sama duri, Pak ya. Tusuk sama duri, ternyata tetanus. Tetanus Pak tahu? Infeksi. Pas gitu itu mendemam badannya. Pas sampai di Damaskus Syria, ditanya sama khalifah, kenapa kakimu nih kok membengkak? Itu tusuk duri, tapi aku tahan aja, aku jalan terus. Apa kata? Kakimu nih aku harus periksa sama dokter aku nih. Periksa dokter. Apa kata dokter? Tak bisa diselamatkan lagi. Harus dipotong dari betisnya, ini harus potong ke bawah. Kalau dibiarkan mendemam terus mati dia nih. Namanya apa? Tetanus namanya. Kalau bisa tetanus sama dulu. Infeksi.
Apa kata? Tidak bisa diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Harus dipotong. Akhir itu baiklah, potonglah. Kata Urwah bin Zubair, ulama besar, adik Abdullah bin Zubair, potonglah. Ketika ibunya kan Asma binti Abi Bakar nih, Asma binti Abi Bakar, potonglah. Ah baiklah, kalau potong didatangkannya 6 orang laki-laki yang besar-besar badannya. Sini kalian, sini, pengawal sini, pegangin dia, pegangin. Kamu potong kakinya. Pegang apa nih? Begini cara kami untuk motong kaki. Kalau sekarang kan enak aja dibius kan, set, dah bayar, set, putus. Kalau dulu mana ada bius. Biusnya apa? Pegang 6 orang, pegang. Jangan aku pegang lagi, katanya. Aku yang pegang. Nah, kalau begitu apa cara lain? Cara lain adalah aneh. Ini 1 krak minuman keras. 1 krak itu berapa botol tuh, Pak? Tak tahu Pak ya, berarti Pak tak minum. Saya menguji aja tadi itu. 1 krak minuman botol, minumlah sampai kau mabuk. Apa kata Urwah bin Zubair? Aku ini ulama, bagaimana mungkin aku bisa minum minuman keras? Tak mungkin aku bisa. Ini cara kami. Kalau katamu dipegang, ini cara kami. Tak ada cara lain? Tak ada. Sudah habis, sudah 2 cara, tak ada lain. Apa kata Urwah? Sebentar ya, aku uduk. Beruduklah Urwah bin Zubair. Nanti kau coba ketika aku sudah khusyuk. Sudah aku sudah khusyuk, maka potonglah. Akhirnya sholat. Ternyata dokternya Nasrani mungkin dia pakai minuman keras pun tidak tahu kita. Allahu Akbar. Tapi dicoba dulu sama dia sebelum dia potong, dicoba dulu. Gimana caranya Pak? Diambil jarum ditusuk sama dia. Tusuk. Memang agak menyeringi bahasanya apa ya? Gitu. Apa tuh? Meringis. Menyeringai. Gitu. Gitu. Tapi dia tidak melawan. Ditusuk jarum sebesar ini. Habis itu diambil jarumnya agak panjang sedikit. Ya, karena belum percaya dia kalau dipotong nanti digelitangnya kaki itu susah pula kan. Kemana-mana nanti potongnya kan. Diambil jarum agak panjang sedikit, ditusuknya lagi. Diambil jarum nih, tusuknya lagi. Gini, ini hebat nih. Biasanya orang memekik lah dia tuh kan. Tapi enggak. Oh ini kusuk nih. Dia ambilnya gergaji. Gergaji dulu Pak. Gergaji dipotong. Berbunyi lah tuh, krek krok, enggak sebentar itu Pak, krek krok. Tapi dia putus kaki itu. Dah putus kaki itu pingsan juga. Tapi ditahan pakai apa Pak? Khusyuk kepada Allah. Bisa nggak Pak kira-kira begitu tuh Pak? Biusnya khusyuk, potonglah biusnya khusyuk. Oh, biusnya khusyuk. Habis itu Pak, ketika dipotong pingsan juga. Ini ditanya, gimana? Udah selesai dokter? Belum. Lagi dipanaskan minyak. Kenapa kok pakai minyak? Minyak itu untuk menahan darah. Dulu orang kan tak ada penahan darah Pak, harus pakai minyak, dicelupkan ke minyak yang panas tuh Pak. Bunyi dia kayak menggoreng apa? Menggoreng itulah. Menggoreng ayam gitu kan. Udah panas. Jadi gimana? Khusyuk lagi lah sebentar lagi, sholat lagi. Allahu Akbar. Baru dimasukkan kaki yang panas tadi Pak, kaki itu ke minyak panas, bunyi, pingsan lagi. Saya pingsan, dah selesai, dah selesai. Tunggu sembuh aja. Baiklah. Mana kakiku yang kau potong tadi? Sini. Dibilangnya sama kaki itu, hai kaki, demi Allah kau duluan menghadap kepada Allah. Aku nanti belakangan. Demi Allah, kau pasti masuk surga. Karena tak sekalipun kaki kau kaki tak sekalipun aku bawa kepada maksiat. Kaki ini selalu ku bawa kepada taat. Maka kau dulu masuk surga, nanti aku menyusul kemudian. Begitu kata Urwah bin Zubair. Begitu cara khusyuk Pak. Kira-kira kalau kita membayangkan seperti itu Pak, bisa nggak kira itu? Itu berat Pak. Bukan nggak tahu. Tahu apa yang terjadi di sekeliling, tapi tetap mengarahkan kepada Allah. Itu kira-kira khusyuk tuh Pak. Bentuk khusyuk itu konsentrasi kepada Allah. Itulah Pak pembahasannya Pak. Saya tak panjang-panjang. Akhirnya Bapak bisa tanya jawab atau enggak nih? Kayaknya bisa atau enggak? Kalau enggak bisa tutup aja, pulang lagi. Yang penting dapat ilmunya. Ada Pak? Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, apakah kekhusyuan itu bisa kita refleksikan kepada diri kita dengan banyak istighfar? Karena penyucian diri atau penyucian hati itu mohon ampun kepada Allah dalam setiap tindakan. Hanya itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi bisakah dengan banyak istighfar bentuknya? Jadi orang kalau khusyuk itu pertama arti khusyuk adalah konsentrasi kepada Allah. Habis itu tidak ada dia, yang ada adalah Allah. Nah, itu berat Pak pemahamannya Pak. Tidak ada dia kecuali Allah. Ketika dia mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi tidak ada lagi dia, tidak ada lagi hartanya, tidak ada lagi istrinya, tidak ada lagi pangkatnya, tidak ada lagi la ilaha illallah kecuali Allah yang menguasai segala-galanya. Wah itu berat. Jadi merasakan di hati ini tidak ada ego kita, yang ada adalah Allah. Nah, itu berat. Berat. Jadi setelah itu habis itu kita sholat istighfar. Setelah sholat kita istighfar. Apa guna kita istighfar setelah salat? Apakah salat itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan? Tidak, itu adalah perbuatan baik, tapi ditutup dengan istighfar. Tujuannya apa? Minta ampun kepada Allah. Kalau di tengah-tengah salat kita tidak ingat kepada Allah, kita masih mengegokan diri kita. Kita masih ingat kunci kita. Bayangkan semua Pak tuh. Salat yang diingat kunci. Kecil kan kecil kuncinya tuh. Pas ketika tidak salat Pak lupa tidak ada ingat kunci itu. Pas ketika salat ingat kunci. Kunci itu letaknya itu di bawah, di dekat di bawah baju itu mana dan dia cari itu hilang ya kan. Diingatkan sama setan, makanya setan akan mengingatkan. Makanya apa? Ketika orang sholat, setan itu banyak. Setan banyak. Itu apa? Supaya orang itu tidak connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada koneksi dengan Allah. Kalau tak ada koneksi dengan Allah, hilanglah hubungan dia dengan Allah. Makanya Pak, setelah sholat maka disunahkan juga untuk baca istighfar. Istighfar itu untuk menutupi ketika kita tidak ingat kepada Allah. Itu Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Singkat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Berjamaah lebih khusyuk daripada ya. Ya, benar hadisnya begitu, Pak. Makanya disunahkan kita sholat khusyuk. Yang dipilih Allah adalah mana jamaah yang paling khusyuk. Itulah pahalanya disamakan bagi orang yang tidak khusyuk. Nah, itu enaknya berjamaah, Pak. Kalau Pak sendiri, Bapak sendiri yang menghadap kepada Allah. Tapi kalau berjamaah, Pak, akan kalau gini hadisnya begini ceritanya. Walahu ajrun mislahu, itu kira bahasanya. Dia dapat pahala sama dengan pahala orang itu. Bahasanya gitu. Tapi tetap sama, itu disamakan Allah. Orang yang khusyuk tetap pahalanya lebih, tapi disamakan. Disamakan itu atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat berjamaah. Maka hendaklah salat berjamaah. Maka Nabi SAW selalu mengingatkan berjamaah. Kalau ada yang tidak berjamaah, aina apa tuh? Asyahidu fulan, mana si Panu, mana si Anu? Kalau ada jawab si Anu itu lagi sibuk dari Rasulullah. Alla uharriqanna buyutahum, aku bakar rumahnya kalau dia salat di rumah juga. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membawa pahala yang sama. Maka berjamaah itu lebih mantap. Jadi kalau ada jamaah yang khusyuk salah satunya, maka pahalanya disamakan kepada dia. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjamaah. Betul, Pak. Silakan, Pak. Cukup ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul. Jadi Pak, carilah, pilihlah sejadah dan kain sarung yang kira-kira tidak bercorak. Itu aja lagi Pak. Karena kan orang itu tak mengerti dia. Mereka yang membuat kain sarung, itu yang kadang-kadang yang buat kain sarung bukan orang kita loh Pak, bukan orang Islam loh Pak, orang sono Pak. Dia buat-buat aja kain sarung. Mana dia mengerti tentang kesibukan kita, pandangan mata kita ketika kita sholat. Yang penting bagi mereka adalah seninya dapat. Makanya kita tinggal pilih kain sarung yang tidak bercorak. Pilihlah apa? Sejadah yang tidak bercorak. Gitu aja Pak. Biar kita tidak sibuk. Nanti kita pula apalah gambar ini ya. Nah itu pula nanti di sejadah. Nah itu Pak. Tinggal kita milih. Karena mereka yang buat bukanlah orang yang mengerti tentang kekhusyukan. Yang penting bagi mereka apa? Terjual. Ya, laku Itulah Pak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Alhamdulillah kajian kita sudah cukup padat berkaitan dengan niat dan besok. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.